Halo semuanya, selamat datang di channel Orisa 3D. Kali ini kita mau bahas yang namanya texture baking. Kita mau bikin ilusi pantulan cahaya kayak gini. Kelihatannya cekung atau cembung, sebenarnya datar. Di sini yang dipakai namanya normal map. Nanti kita juga bisa bikin lubang pakai texture. Oke, langsung aja kita mulai. Kita bikin plane baru, ke top view, orthographic, kita masuk ke edit mode. Bentuk bisa beda sesuai kreasi, tapi mungkin bisa diikuti dulu ya. Sekarang kita mau bikin lingkaran di sini bisa pakai Alt Shift S karena flat nggak masalah. Tapi bisa juga ke preferences aktifkan add-on yang namanya Loop Tools. Kita klik kanan, pilih circle. Lanjut kita bisa insert. Kita turunin aja buka menu ini minus 15 cm ya. Kita nggak butuh face yang di sini, kita bisa hapus. Di sini miring ya. Emang sengaja karena kalau tegak lurus nanti nggak terbaca waktu kita bake. Sekarang kalau ukurannya kurang besar bisa dibesarkan ya. Misal segini. Kalau udah kita bisa select all. Kita geser aja ke kanan 100 cm. Kalau udah bisa kita simetris ya. Kita ganti ke plus. Kita duplikat ke atas. Bisa di sini atau mungkin di sini aja. Kita simetris lagi. Kita select all, kita simetris lagi. Kita ganti ke Y. Kita nggak mau ada sambungan atau SIM yang kelihatan. Di sini perlu diisi, kita copy aja pakai yang ini. Kita blok. Kita Shift D, taruh sini. Kita snap ya. Simetris lagi. Jadi kita mau cetak area ini ya, kotak di sini. Tapi kita perlu merge ya, karena kalau nggak di merge nanti sama aja kelihatan SIM-nya. Kalau udah kita bisa langsung ke modifier, kasih bevel. Di sini segmennya 2 aja. Misalkan di area ini kena bevel, angle-nya bisa dinaikin. Kalau udah, langsung aja ke subdiv. Bisa di shade smooth juga. Untuk rendernya bisa dinaikin, tapi semakin tinggi juga semakin berat juga ya untuk rendernya. Jadi seperlunya. Sekarang kalau mau cetak pasti butuh kertasnya ya. Kita bisa pakai plain. Kita ubah ukurannya sebesar yang aku tunjukin tadi. Bisa dimatikan dulu subdivnya. Wireframe juga bisa dinyalakan kalau perlu. Sekarang kita scale. Oke, kalau udah kita bisa ke shading. Di sini kita matikan aja ya shadingnya, jadi solid. Kita bikin material baru. Untuk plane-nya ya. Lanjut kita ambil image. Karena kita mau bikin normal, kita kasih nama normal aja. Untuk resolusi sama kayak tadi, semakin besar semakin bagus, halus, tapi juga semakin berat. Kita coba 2K ya. Kita nggak butuh alpha kali ini. Untuk 32 bit, nanti aja aku tunjukin, sekarang kita oke. Sebelumnya aku kasih tahu dulu ya, kalau kita mau baking, kita butuh yang namanya UV map. Tapi karena kita cuma pakai plane, salah satu mesh bawaan Blender yang udah ada UV-nya, kita nggak perlu unwrap. Kita bisa cek di sini, bentuk UV untuk plane kayak gini. Jadi dia udah full space. Nanti hasil bake-nya ada di sini. Oke, kita balik ke shading. Sekarang kita klik aja model kita, terus
plane-nya. Jadi yang aktif yang plane. Artinya kita bake, cetak bentuk permukaan dari objek kita ke plane. Lanjut ke menu bake, ada di render properties ya. Di sini kita ganti ke normal. Kita aktifin selected to active. Untuk setting yang lain kita biarkan gini dulu. Kita coba. Sekarang kita bisa bake, tapi sebelum itu pastiin udah aktif ya image-nya. Kita bake. Jadinya kayak gini ya. Kalau kita besarin, jadi ilusinya yang sebelah sini. Area ini ya. Kalau kita zoom di sini ada patah-patah, ini tergantung resolusi juga. Oke, kita coba cara lain ya. Misalkan objek kita naikkan. Kalau ini kan di bawah ya. Di bawah plane. Kalau kita naikkan kayak gini. Misalkan 15 cm ya. Kita klik lagi, kita bake. Jadi biru semua ya. Ini artinya nggak kebaca. Jadi baking itu arahnya ke dalam, bukan keluar. Kalau mau baking keluar, kita perlu extrusion. Karena tadi 15, kita jadi 16 saja. Sekarang kita bake. Jadinya udah kayak yang tadi ya. Kita bisa cek hasilnya. Kita klik plane-nya, kita copy aja. Kita bikin material baru. Kita tambahin yang namanya normal map. Kita sambungin ke sini. Sekarang ganti ke rendered shadingnya. Bisa dibikin metalik, warnanya bisa dibikin gelap, roughness-nya bisa diturunin. Untuk ngecek ya. Kita lihat. Kita udah dapat ilusinya ya. Kita bisa save. Alt S. Ke folder masing-masing ya. Nama bisa diganti. Format juga bisa diganti. Tapi kita pakai PNG dulu. Kita save. Sekarang di sini bisa diklik ya. Tadi nggak bisa. Kita perlu pindah ke non-color sebenarnya. Kita pindah ke atas dulu. Kita ganti ke non-color. Sekarang lebih terang ya. Kita cek, kita zoom. Bisa dilihat di sini ada artifak. Shadingnya jelek ya. Di bawah juga ada. Ini kelemahannya kalau pakai PNG 8 bit ya. Dan bukan float. Kita bisa coba. Kita copy aja ini. Kita bikin image baru. Kita namai normal 32 bit. Resolusinya sama, yang ganti 32 bit ini ya. Kita cek. Kita bisa oke. Yang ini tetap linear ya. Sekarang kita klik semuanya. Settingannya kayak yang tadi. Kita bake. Udah langsung yang terang ya. Kita coba cek. Kita copy aja ini. Kita ganti ke 32 bit. Kita lihat jauh lebih bagus ya. Kita zoom. Di sini udah nggak ada artifak. Udah lebih halus ya. Di bawah juga bisa kita lihat udah nggak ada garis-garis lagi. Kalau kita cek yang lama, shadingnya kayak gini ya.
jelek kayak gini. Itu kelebihannya yang float, dia nyimpen lebih banyak data, tapi emang size-nya lebih besar. Kita bisa save ke OpenEXR. Bisa pakai half atau full, bisa kita compress juga. Selain normal map, bump map sama displacement map juga lebih bagus kalau pakai 32 bit float ya. Lanjut, kita lihat sini, kalau kita ganti non-color, sama aja ya, nggak ada bedanya. Lanjut, kita mau bikin lubangnya ya. Ini masih belum berlubang. Kita pakai ini aja. Kita bikin image baru. Kita matiin 32 bit, tapi kita aktifin alpha. Jadi di sini kita gabungin warna sama transparansi dalam satu tekstur. Kita oke. Sekarang kita mau bake warna. Kita klik plane-nya. Kita hapus salah satu, kita pakai satu aja. Kita ganti ke namanya tadi. Sekarang klik dua-duanya, atau sebenarnya kita bikin material dulu ya untuk model kita, objek kita. Misalkan biru. Sekarang kita klik dua-duanya, kita ganti ke diffuse. Kita nggak perlu ini. Settingnya masih sama, kita klik image-nya, kita bake. Udah jadi biru ya. Sekarang kita tinggal sambung aja color ke color. Oke, bagian sini hitam ya. Itu karena kita belum sambung alfanya. Jadi kita sambung aja alfa ke alfa. Sekarang udah transparan. Udah berlubang ya. Bisa kita lihat. Oke, misalkan lubangnya kurang ya. Kita mau bikin kecil-kecil. Bisa kita tambah mapping sama tekstur coordinate. Kita sambung UV ke vector, vector ke vector. Yang bawah juga ya. Sekarang tinggal kita mainin skalanya. Oke, jadinya kayak gini. Oke ya. Kita bisa pakai ini untuk macam-macam model. Kita bisa save warnanya. Pakai PNG nggak masalah. Oke, kita udah bisa bikin tekstur. Semoga yang aku jelasin sama tunjukin masuk akal ya. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.